Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada al-hukmu tsani dari bab al-muhadharah ar-rabi'ah jilid 1 Ra'il Bayan Tafsir Ahkam Al-Quran Muhammad Ali As-Sabuni tentang at-tawajjuh ilal Ka'bah fi sholat. Kita masuk pada al-hukmu tsani. Sebelumnya kita sudah masuk pada sudah bahas tentang al-hukmul awal mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Sekarang masuk al-hukmu tsani. Pertanyaannya, hal yajibu istiqbalu ainil Ka'bah. Bacanya hal yajibu istiqbalu ainil Ka'bah am yakfi istiqbalu jihadiyah. Bacanya am yakfi istiqbalu jihadiyah. Hamzah wasol di tengah-tengah, tidak usah dibaca. Artinya apakah wajib menghadap ke bendanya Ka'bah? Ainul Ka'bah itu bendanya Ka'bah yang warna hitam itu. Atau cukup menghadap ke arah Ka'bah saja. Kalau dari Indonesia cukup menghadap ke arah barat gitu ya. Karena dari Indonesia posisi Ka'bah itu di arah barat. Ya. Ini jawabannya. Istiqbalul qiblah, adapun menghadap kiblat itu fardun min furudis shalah, termasuk fardu dari fardu-fardunya sholat. Menghadap kiblat adalah fardu, termasuk fardu-fardunya sholat. La tasihhu sholat bidunihi, tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Illa ma jaa fi sholatil khaufi wal faza', kecuali sholat yang ketika terjadi ketakutan dan dalam suasana faza, itu ya menakutkan, mungkin karena air bah atau karena perang atau karena ancaman-ancaman yang lain, itu namanya faza. Wa fi sholatin nafilati ala dabati awis safinati, dan yang diperkecualikan termasuk ya boleh tidak menghadap kiblat adalah sholat sunnah di atas kendaraan atau safinah. Nek dabah itu merayap di daratan. Kalau safinah itu merayap atau berjalan di atas air. Ya, ibu biasa kayak gini belum sempat sholat, misalnya mau tindak, belum sempat sholat duha, belum sempat sholat sunat safar, kita sholat duha dan sholat sunnah safarnya di kendaraan. Padahal kita mau menjurus ke arah timur, ya. Nah, itu menghadap kemana kendaraan itu melaju, tidak apa-apa. Falahu ayat tawajjah haitsu tawajjahat bihi dabatuhu. Maka bagi orang yang bepergian, ya sholat sunnah gitu ya, di atas kendaraan itu boleh menghadap kemana saja kendaraannya melaju. 5 rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi yang mensabdakan dari Nabi (2) anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ala rokhilatihi, adalah Nabi itu sholat di atas kendaraannya. Haitsuma tawajjahat bihi, kemana saja kendaraan itu melaju bersama Rasulullah. Wa fi nuzilat, dan tentang hal itu diturunkan ayat, maksudnya tentang kebolehan menghadap
ke mana saja kendaraan melaju ketika dalam keadaan bepergian. Ayatnya berbunyi fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Ya, kalau wajah ini kemudian jangan dimaknani Allah punya wajah seperti wajah kita, tidak. Jadi wajahnya Allah ya seperti yang ada pada zatnya Allah itu sendiri, nggak boleh dibayang-bayangkan, nggak boleh digambar-gambarkan. Ya Allah gitu saja. Wajhullah, maka di sana ada Allah. Kemana saja kamu menghadap, maka di sana ada Allah. Nah, ini orang yang tidak mengerti sabab nuzul akan memaknani bahwa boleh sholat fardu di atas kendaraan dengan menghadap kemana saja. Nah, kalau orang memahami seperti itu berarti tidak mengerti apa? Sabab nuzul, sebab diturunkannya ayat. Maka belajar tafsir dan ilmu tafsirnya, belajar Al-Quran dan ilmu Al-Qurannya untuk bisa memahami maknanya, itu hukumnya wajib, agar supaya tidak salah di dalam memahami firman-firman Allah. Seperti contoh ini. Ini ada, saya pernah pulang dari Jogja, sudah jam 5 sore, tapi naik Sancaka sore. Nah itu sudah setengah 5, anak-anak itu, anak rombongan dari Surabaya itu ya pakai rok pendek-pendek gitu, ada yang pakai cekak-cekak gitu. Nah, itu dia bingung karena belum sholat asar, mungkin belum jamak zuhur dan asar. Kemudian kita kan melajunya kereta itu ke timur karena dari Jogja ke Surabaya, ya. Kemudian dia pamit ke itu penjaga kereta itu, pramugarinya kayak gitu, saya izin mau wudhu ke bawah, apa masih ada waktu berapa menit? Oh masih ada 10 menit. Nah, langsung lari anak perempuan ini itu pakai rok pendek karena mereka termasuk apa itu tim apa itu olahraga kayak gitu, mungkin persahabatan atau apa namanya, kompetisi olahraga itu apa namanya ya, bukan atletik ya, pokoknya apa kalau lomba olahraga apa namanya, lu nggak tahu sih kamu ya, kayak porseni atau apa, tapi itu bukan porseni ya, pokoknya pertandingan ya, pertandingan tingkat nasional, berbagai macam olahraga di Jogja. Kemudian pulangnya itu gubuk seperti itu. Nah setelah itu dia buru-buru pakai mukena, dia ada di depan saya ya, anak muda gitu, masih SMA kelas sampean kelas 10. Kemudian dia langsung takbir, langsung enak aja, tak sawang. Adik cantik, saya tanya, kalian dari Jogja mau kemana? Mau ke Surabaya. Acara apa tadi? Habis acara olahraga gitu. Oh iya. Tadi sholat apa sampean, saya tanya. Tadi sholat jamak zuhur dan asar. Karena tadi buru-buru ngejar kereta, belum sempat sholat zuhur dan asar. Jadi sholat di kereta. Oh ya bagus. Jadi saya menghargai banget semangat dia untuk sholat itu ya. Jangan sampai ketinggalan waktu. Tapi dia itu gurunya mengajarkan dengan ajaran yang tidak tepat. Tadi sama sholat wajib ya? Iya. Kok ngadep ke arah sana, arah timur, kiblat itu di sana, di barat kalau dari Jogja, kalau dari Indonesia ke arah barat. Jadi kursinya boleh diputar dulu, atau sampean boleh berdiri di sini, atau duduk di tengah-tengah di antara kursi-kursi itu. Nah, kemudian, loh kita kan bepergian. Kata guru saya, kalau bepergian itu
boleh menghadap kemana saja kita bersama kendaraan itu melaju. Jadi kalau bepergian itu boleh dengan membawa, boleh menghadap ketika sholat wajib itu kemana saja kendaraannya melaju. Itu, oh begitu ajaran gurunya. Iya, ada ayatnya kok, tapi aku lupa. Yang dimaksud ini, aku bilang, aku ingat deh ayatnya berbunyi fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Surat apa itu ya? Nah, itu. Ya, Al-Baqarah ayat 115. Nah, ketika itu enggak, katanya guru saya itu ayat itu menunjukkan bahwa kita boleh sholat menghadap kemana saja ketika kita pergi di atas kendaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa, maaf ya, ini guru yang mengajarkan itu tidak mengerti sebab turunnya ayat, bahwa ayat ini adalah untuk bepergian di atas kendaraan, bukan untuk sholat fardu. Tapi gurunya mengajarkan ya sholat apa saja, sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini mungkin bedanya sampean yang belajar ngaji kitab seperti ini dengan yang tidak yang langsung ngaji kitab aslinya, kan hanya katanya. Ya itu bahaya apa enggak? Gak bahaya kan? Ya bahaya. Makanya kalau mempelajari ayat-ayat ahkam harus mengetahui apa? Sabab nuzul. Nah, tafsir kita kan ada sabab nuzulnya. Ini bagus sekali. Baik. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama. Dan ini tidak diperselisihkan di kalangan para ulama terkait dengan apa? Menghadap kemana saja bersama kendaraan melaju pada saat bepergian. Itu tidak ada khilaf bainal ulama. Lah yang diperselisihkan yang mana? Innamal khilafu, adapun perbedaan di kalangan para ulama adalah halil wajibu, apakah yang wajib itu istiqbalu ainil Ka'bah? Apakah yang wajib itu istiqbalu ainil Ka'bah, menghadap ke bendanya Ka'bah, am istiqbalul jihati, atau am istiqbalul jihati, atau pokoknya menghadap ke arah kiblat. Kalau dari Indonesia ke arah barat. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari para ulama. Nah, kalau kita yang ngikut yang kita mantep ya, tapi semuanya punya dalil, semuanya mantep kok. Ayo kita melanjutkan ini. Fadhaba, maka berpendapat siapa asy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu, ulama pengikut madhab Syafi'i dan pengikut madhab Hambali, ila annal wajib, bahwa yang wajib itu adalah istiqbalu ainil Ka'bah. Ini menurut Syafi'i. Karena kita Syafi'iyah, ya wajib mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti kalau kita sholat harus berijtihad mana arah kiblat yang tepat, ya. Nah, biasanya kalau di hotel-hotel atau di tempat-tempat mana yang biasa ditempati sholat itu ada panah gitu ya. Ada apa? Ada panah. Di hotel misalnya itu kan biasa ya, sujud pojok-pojok kayak gitu. Itu penting itu, supaya orang tidak keliru ya. Wadhaba al-Hanafiyah wal Malikiyah, dan berpendapat siapa ulama pengikut mazhab Hanafi dan pendapat mengikuti pendapat Maliki, ila annal wajiba, bahwa yang wajib adalah istiqbalu jihatil Ka'bah, menghadap arahnya Ka'bah. Nek dari Indonesia pokoknya ngadep ngulon gitu ya. Ada ini
idza lam yakun al-musalli musyahidan laha. Ya. Pendapat ini didhawuhkan oleh Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah dengan syarat apabila orang yang sholat itu tidak melihat langsung ke Ka'bah. Jadi tidak ada di dalam Masjid Haram. Amma idza kana musyahidan laha, adapun apabila orang yang sholat itu menyaksikan langsung kepada Ka'bah, faqad ajma'u, maka para ulama sepakat annahu, bahwa sungguhnya la yujzihi, tidak mencukupinya, maksudnya tidak sah gitu ya, illa isobatu ainil Ka'bah, kecuali menceri bendanya Ka'bah. Itu kalau orang itu bisa melihat Ka'bah langsung di dalam Masjidil Haram. Nah, tapi kalau dia tidak menyaksikan langsung pada Ka'bah, itu boleh tidak menghadap ke bendanya Ka'bah. Wal fariqul awal, dan golongan pertama yaquluna, berpendapat, golongan pertama yang mana tadi Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan la budda lil musyahidi min isobatil ain, haruslah bagi orang yang menyaksikan Ka'bah kalau sholat itu menceri pada bendanya Ka'bah, tidak boleh melenceng. Jadi wes genah Ka'bah itu berada di depannya, kok dia itu sengaja melenceng begini, tidak boleh, harus kena lurus pada bendanya Ka'bah kalau seandainya ditarik tali gitu ya. Wal ghaib, adapun orang yang ghaib artinya tidak berada di Ka'bah itu, la buddalahu min qasdil isobah, maka wajib baginya untuk niat menghadap ke Ka'bah. Sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kata mustaqbilal qiblati itu di sini namanya qasdul isobah. Adapun ternyata kok melenceng, kita kan sudah niat, sudah niat dan sudah berijtihad bahwa di sana lo arah. Nah, olehnya berniat menghadap Ka'bah tadi, ma'at tarajuhi ilal jihati, dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau dari Indonesia ya ke arah barat. Kita nggak boleh misalnya sengaja menghadap ke arah timur tapi niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Nah, adaan makmuman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala, padahal madhepe ke timur, ya nggak ketemu lah ya. Ya ketemunya itu nggak muter bumi dulu sana. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau niat isobatul Ka'bah, niat menghadap Ka'bah, ya harus ke arah yang di sana ada Ka'bah gitu loh ya, paham ya? Wal fariqut tsani yaquluna, dan golongan kedua mengatakan, yaitu pengikut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, yakfi, cukuplah lil ghaibi, bagi orang yang ghaib, maksudnya orang yang tidak hadir di sisi Ka'bah, cukup atawaju menghadap ila jihatil Ka'bati, ke arahnya Ka'bah. Dari sini pokoknya menghadap ke barat. Jadi sekalipun Al-Hanafiyah dan Malikiyah ini mewajibkan istiqbalu jihatil Ka'bah, yaitu menghadap ke bendanya, bahwa yang wajib bukan, kalau Hanafiyah dan Malikiyah ini bahwa yang wajib itu menghadap ke arahnya Ka'bah itu apabila orang itu tidak menyaksikan langsung ke Ka'bah. Jadi kalau menyaksikan langsung ke Ka'bah, ya tidak boleh melenceng dari arah Ka'bah, tidak boleh melenceng dari bendanya Ka'bah. Jadi ya pada umumnya para ulama ya lebih menekankan untuk menghadap ke Ainul Ka'bah, kecuali bagi orang yang memang jauh dari Ka'bah gitu ya, jauh itu tidak di sekitar situ. Dan ini menurut Hanafiyah dan Al-Malikiyah.
Jadi demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat-pendapat itu disertai dengan dalil. Perbedaan-perbedaan pendapat itu disertai dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Makanya kita nggak boleh ngomong tanpa data, tanpa dalil. Nek ngomong harus tidak boleh katanya-katanya. Ya, harus ada dasar, ada dalil. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.